Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda yang nonton judul ini, apa respon Anda? Marah, kaget, bingung, cemas? Video kali ini saya akan buat semua fakta-faktanya. Anda mau terima, tidak terima, suka, tidak suka, itu yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di tahun 2024 sama profesi PNS? Simak video ini sampai selesai. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel, saya baca di Detik Finance, Kamis 28 November 2019. Ini berita tentang Pak Presiden kita, Pak Jokowi, akan pangkas pejabat eselon 3 dan 4 dan diganti dengan robot AI. Apakah ini sampai 2024? Dan ini segera akan diterapkan di tahun 2020 ini. Jadi bagi para PNS atau sekarang terkenal dengan nama ASN, Aparatur Sipil Negara, saya hari ini cuma ingin menegaskan apa kata-kata Pak Presiden. Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon 1, 2, 3, 4, kita akan lakukan dari yang ketiga dan 4, akan kita potong. Di jelas-jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 28 November 2019. Jokowi melanjutkan program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia. Saya sudah perintahkan juga kepada Menpan Cahyokumolo diganti dengan AI. Kalau diganti dengan Artificial Intelligence, birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung Omnibus Law ke DPR. Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan rencana pemerintah dalam menerapkan wacana tersebut adalah mengalihkan pekerjaan bagi pegawai pemerintahan yang bekerja di bidang pembuatan perizinan. Sekarang beberapa sudah didorong antara lain Omnibus Law untuk Cipta Kerja dan juga ada yang namanya OSS dan Single Map Policy. Jadi salah satu yang menggunakan AI di situ. Contohnya adalah petugas yang membuat IMB. Menurutnya dengan AI, IMB tidak perlu lagi digunakan. Contohnya kita menyederhanakan IMB terutama untuk gedung 2 tingkat. Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk-based approach, itu basisnya standar. Ia menuturkan dengan diterapkan sistem tersebut, para pengusaha yang hendak mengajukan perizinan tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berlapis. Jadi kalau sudah memenuhi standar, bisa berproses dengan OSS, Online Single Submission. Sekarang kan walau sudah ada OSS, masih ada intervensi, rekomendasi. Sehingga nanti rekomendasi untuk pertek dan lain-lainnya akan kita hilangkan. Sehingga orang untuk bangun gedung 2 lantai tidak memerlukan IMB. Begitu juga dengan birokrasi dalam penerbitan izin usaha UMKM untuk kecerdasan buatan dan para pelaku UMKM bisa bebas dari birokrasi yang berlapis. Terus di dalam Omnibus Law kita juga dimudahkan oleh UMKM dan sebagainya. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya saya sudah tidak kaget membaca berita ini. Karena sekarang kalau kita bicara teknologi, mengacunya bukan ke Amerika, tapi ke China. Kita lihat apa yang dilakukan oleh China saat ini. China saat ini sedang melakukan uji coba alat gelombang otak untuk mahasiswa dan siswa. Jadi siswa itu bisa ketahuan kenapa dia malas, tidak konsentrasi, dia tidak menyukai pelajaran tertentu. Dan alat rekam gelombang otak tersebut akan menentukan potensi anak berdasarkan bidangnya. Jadi tidak lagi zaman sekarang anak-anak harus mendapatkan matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, kemudian IPA, IPS. Dan kalau orang IPS nilainya tidak lulus dan anak itu dinyatakan tidak kelas, harus remedi dan anak itu bodoh. Itu tidak akan ada lagi. Jadi nantinya ke depannya dengan kecerdasan buatan atau AI ini, robot ini, anak itu sudah bisa ditentukan potensinya sejak dini. Belum lagi yang kedua, robot AI bisa menentukan kadar kekuatan atlet. Jadi sekarang terjadi di China, atlet pingpong, atlet tenis meja, itu sudah diukur dengan sport science, dengan robot AI. Dari situ dia bisa tahu kekuatan pukulannya berapa, kekuatan tangkisannya berapa, kemudian kekuatan segala sesuatunya itu berapa. Semua bisa diukur dengan robot AI. Jadi seseorang itu, sport science bisa menunjukkan kemampuan seseorang itu sampai di mana. Dan itu akan mempersingkat pelatih untuk menentukan atlet mana yang akan
menentukan potensi untuk mendapatkan medali emas. Yang ketiga, City Brain. Itu juga akan menggantikan. City Brain tujuannya apa? Dari situ, apakah sekarang Polantas atau operasi ketupat sekarang ini seperti kayak polisi, cek SIM dan sebagainya, itu lain kali digantikan robot AI semuanya. Bahkan sekarang di Surabaya aja sudah diterapkan sama Bu Risma tentang orang yang melanggar marka, otomatis besok langsung ditilang dan suratnya datang ke rumah. Dan ini cepat atau lambat akan terjadi di seluruh kota di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah itu masih diperlukan kekuatan manusia? Dan yang keempat, mobil terbang atau drone. Saat ini sekarang kalau kecepatan kendaraan manusia, kurir, kalah cepat dengan drone yang menerbangkan dalam radius pendek seperti kayak 1-2 kilo, pakai drone saja. Ini sudah diterapkan di negara Sultan, Dubai. Saya sudah pernah buat kontennya itu, dan itu akan terbang dalam jangka waktu dekat. Dan itu lebih cepat, lebih efisien, dan tidak menggunakan tenaga manusia. Dan yang kelima, PNS, seperti saya ketahui. Kita tahu dari kata-kata tadi Pak Jokowi, sudah jelas-jelas, perhatian, saya bukan menakut-nakuti para ASN sekarang yang Eselon 3 dan 4. Eselon 3 yaitu bagian administrator, Eselon 4 yaitu bagian pengawas. Mohon maaf, pengawas sebentar lagi akan digantikan robot AI, apalagi bagian administrasi, semuanya akan digantikan robot AI. Pengawas bisa mengantuk, kemudian belum lagi kalau cuti lebaran, kemudian kalau belum lagi cuti Natal atau cuti tahun baru, kemudian belum lagi kalau sakit. Begitu sakit, pekerjaan numpuk, atasan tidak bisa tanda tangan. Dengan adanya robot AI, maka pelayanan public service itu semuanya akan diatasi, Anda sakit atau tidak. Jadi siap-siap yang Eselon 3 dan 4, saya bukan menakut-nakuti Anda harus cepat berpikir sekarang. Kalau betul-betul Anda harus diberhentikan dari pemerintahan, cepat atau lambat pesangon itu sebaiknya dijadikan sahabat entrepreneur. Menjadi belajar berwirausaha dari sekarang. Oke? Dan yang kelima, ya, pelaksana mungkin masih belum dalam waktu dekat, tapi cepat atau lambat 3 atau 4, 5 ini akan dihilangkan. Nah, pertanyaannya saya sekarang satu. Kalau 3, 4, dan 5 dalam waktu dekat akan digantikan AI semuanya, ini akan terjadi dalam tanda kutip PHK massal besar-besaran di Indonesia, khususnya untuk PNS. Apalagi sekarang masih banyak lulusan S1, setiap tahun ada jutaan yang masih melamar CPNS, calon PNS, atau sekarang CASN, calon ASN. Pertanyaan saya, masih relevankah? Mungkin orang tua Anda di zaman kolonial masih menganggap profesi berbaju coklat itu adalah favorit. Tetapi dengan data-data yang saya sampaikan ini, entah Anda nonton video ini sekarang, 2 tahun lagi, video ini saya buat di tahun 2020, bulan Februari. Kalau Anda nonton ini 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, Anda baru percaya apa yang sudah saya buat sekarang. Karena apa yang sudah terjadi di China, apa yang sudah terjadi di negara maju, cepat atau lambat akan terjadi di Indonesia. Ini lebih murah, lebih efisien, dan yang pasti ini akan mengganggu semua. Oleh sebab itu Anda harus persiapkan mental Anda sekarang. Mulailah berpikir untuk membangun wirausaha. Mulailah berpikir untuk membangun satu profesi dan bidang baru yang belum pernah Anda pelajari sebelumnya. Mungkin komunitas Yes bisa menjadi solusi untuk Anda, untuk mengembangkan masa depan Anda. Oke? Bagaimana menurut Anda? Selalu salam hebat, luar biasa.